Saudara. Musa itu hadir dan lahir ketika bangsa Israel itu sedang mengalami krisis yang luar biasa. Krisis di mana mereka berpikir mereka tidak akan mungkin mampu mengatasinya. Karena mereka diperbudak oleh Firaun, seorang raja dari Mesir yang pada saat itu merupakan superpower kekuatan dunia. Kalau dia dijajah oleh superpower kekuatan dunia seperti Amerika sekarang, siapa yang bisa tolong? Tidak ada. Tidak ada yang bisa tolong. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bisa paham kalau bangsa Israel itu paniknya luar biasa, cemasnya luar biasa, dan merasa bahwa mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya, saudara-saudara, yang membuat mereka itu pasti punya harapan adalah mereka bersandar kepada Allah. Ini saudara-saudara kekuatan iman mereka. Sehingga mereka di tengah-tengah situasi apapun, saudara-saudara, tidak pernah putus asa. Karena mereka ingat satu hal. Ada Tuhan. Ini yang juga yang mesti jadi pegangan kita, saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, di tengah-tengah multikrisis apapun yang saudara temui, atau teman saudara, atau sahabat saudara temui, katakan kepada mereka, Allah tidak diam. Allah itu tidak tidur. Allah itu ada. Dan Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, Musa ini sekali lagi hadir di tengah-tengah situasi krisis bangsa Israel. Artinya bahwa kehadiran Musa itu ada di dalam rencana Allah. Allah mempersiapkan Musa untuk betul-betul satu saat menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari jeratan, perbudakan, penindasan, dan ketidakadilan di tanah Mesir. Dan ini saudara-saudara membuat saya juga yakin bahwa di tengah-tengah multi krisis yang kita hadapi, Allah hadir bukan saja untuk menolong kita, bukan saja untuk membebaskan saya dan saudara, bukan saja untuk membebaskan kita dari berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang kita sekarang hadapi. Tetapi saya juga percaya bahwa Allah itu hadir, menghadirkan kita agar supaya kita bisa seperti Musa yang juga siap untuk membebaskan bangsa ini atau siapapun dari berbagai krisis yang sedang dialami. Dan saya percaya, saudara-saudara, di tengah-tengah krisis yang hebat, di tengah-tengah krisis yang luar biasa ini, saudara-saudara, Anda dan saya terpanggil untuk menolong, untuk membebaskan siapapun yang pada saat ini sedang menangis, pada saat ini sedang berteriak, pada saat ini sedang menjerit. Dan Allah memanggil saudara dan saya untuk membangun solidaritas, untuk membangun persaudaraan dengan siapapun. Jangan sampai ada orang di sekitar kita, saudara-saudara, yang putus asa, yang menangis, yang sedang berteriak, tetapi mereka merasa tidak ada yang tolong. Dan itu gunanya kehadiran saudara dan saya, untuk menolong mereka, untuk menghadirkan cinta kasih Allah kepada mereka semua. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, yaitu pemimpin di tengah krisis, saya percaya saudara dan saya adalah pemimpin-pemimpin seperti Musa. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara kita belajar dari tokoh Musa. Bagaimana sikap Musa ketika dia sedang menghadapi krisis yang luar biasa itu. Ada beberapa hal, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, Musa ini adalah seorang yang sungguh-sungguh care pada orang lain. Ia berupaya untuk menegakkan keadilan, untuk membela yang lemah. Dia kalau ada orang yang ditindas di depan dia, dia tidak akan menjadi apatis atau masa bodoh atau tidak peduli. Musa bukan orang yang tipe seperti itu. Musa pasti menolong. Musa pasti membantu.
Dia tidak bisa diam. Siapapun yang susah dia bantu. Misalnya, ketika ada orang Yahudi sedang dipukul oleh orang Mesir, saudara-saudara, dia lihat ini ada terjadi ketidakadilan di depan mata dia. Apa yang Musa lakukan? Musa membela yang ditindas. Orang Yahudi itu dibelanya. Juga saudara-saudara, ketika kemudian dia melarikan diri dan dia berjumpa dengan perempuan-perempuan Midian, saudara-saudara, dan ada gembala-gembala yang mengganggu perempuan-perempuan Midian itu, Musa saudara-saudara menghadapi mereka semuanya. Karena dia membela siapapun yang lemah, dia membela siapapun yang tidak berdaya. Dia melawan segala bentuk ketidakadilan, melawan segala bentuk dominasi, melawan segala bentuk hegemoni dengan segala macam. Karena dia ingin melayani yang lemah. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ini, Musa ini seorang pemimpin yang bertipe fighter. Dia seorang fighter sejati, pejuang, petarung. Dia berani bertarung melawan apapun, siapapun yang melakukan penindasan dan ketidakadilan. Siapapun yang menciptakan dominasi, siapapun yang menciptakan hegemoni, dia berani bertarung. Tetapi pada sisi lain, saudara-saudara, dia memiliki karakter pelayan. Karakter pelayan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dia mampu melayani siapapun. Bahkan mampu melayani bangsanya, dan dia juga mampu melayani orang-orang yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa pelajari dari tokoh Musa adalah bahwa saat Musa dipanggil oleh Tuhan, itu usianya Anda tahu, 81 tahun. Usia di mana badan-badan mungkin sudah sakit. Usia di mana mungkin dia udah pegel, udah males jalan, segala macam. 81 tahun. Usia yang bagi kita mungkin udah uzur. Udah pensiun, udah nggak usah lakukan apa-apa yang berat-berat. Udah hidupnya dalam comfort zone, nggak pernah menghadapi apapun. Lalu berpikir sudah tinggal tunggu mati saja. Tapi saudara, apa yang terjadi? Justru Allah datang kepada Musa, Allah memanggil Musa pada saat usia 81 tahun. Ini ingin mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa tantangan terbesar dari seorang pemimpin adalah comfort zone. Tantangan terbesar dari seorang pemimpin adalah ketika merasa bahwa kita tidak berdaya, kita tidak bisa lakukan apa-apa seperti Musa. 81 tahun mau bikin apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya sendiri udah nggak kuat secara fisik. Ya, nggak mampu lakukan apapun. Apalagi sudah hidup dalam comfort zone. Ini bahaya bagi kita semua. Lalu alasan itu yang membuat kita nggak mau terlibat di dalam segala hal. Nggak mau pusing dengan segala hal. Kita udah sendiri udah sibuk dengan persoalan kita. Kita sendiri sudah sibuk dengan masalah kita. Kita sendiri sudah punya banyak tantangan. Ngapain aku mempusingin orang lain? Lalu kita kembangkan sikap apatis. Sikap nggak peduli terhadap orang lain. Dan saudara-saudara, justru disinilah saudara-saudara, Musa yang dipanggil pada saat dia berusaha 81 tahun. Akhirnya memang berusaha untuk menolak panggilan Tuhan. Musa bilang, kenapa aku? Kenapa nggak orang lain saja? Aku sudah tua. Kalau orang nggak percaya kepada aku gimana? Kalau seandainya mereka nggak mau dipimpin oleh aku, bagaimana? Aku nggak bisa ngomong, bagaimana dong? Ada 5 alasan kalau saudara membaca. Tuhan panggil sampai Tuhan marah kepada Musa. Musa pergi. Kamu harus pergi membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya saudara setelah 5 kali, Musa menyerah. Listening to God. Dia menyerah dan dia bersedia untuk pergi. Di tengah-tengah situasi keterbatasan dia, di tengah-tengah segala kelemahan, di tengah usianya yang justru sudah mulai tua itu. Nah, saudara, Musa akhirnya pergi. Hal yang ketiga yang kita pelajari, Musa yang tua 81 tahun, kemudian dikasih oleh Tuhan asisten. Anda tahu asistennya usianya 85 tahun.
lebih tua dari Musa. Ini bukan asisten. Harun itu justru beban. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya, juga kepada Musa dan Harun, juga kepada bangsa Israel, juga kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa Musa akan membebaskan bangsa Israel keluar dari tekanan dan perbudakan ketidakadilan di Mesir itu, bukan karena kekuatan Musa, bukan karena kehebatan dia, bukan karena kapasitas dan kemampuan dia, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Anda harus pegang ini, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pergumulan, persoalan, tantangan, apapun. Anda mesti ingat, bukan aku, bukan kapasitasku, bukan kemampuanku, bukan kehebatanku, tapi karena Tuhan. Dan kalau kita berpegang ini, saudara-saudara, kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah frustrasi menghadapi bahkan tantangan yang sehebat sebesar apapun, karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa akan menolong kita, membimbing kita, dan Tuhan juga yang akan membuat kita mampu melakukan transformasi besar-besaran, mengubah yang buruk jadi baik, mengubah yang tidak jalan jadi jalan, mengubah yang kelihatan tidak berpengharapan jadi berpengharapan. Sekali lagi, saudara-saudara, kita akan mampu melakukan yang impossible jadi possible, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kapasitas kita, tapi karena kehebatan, kapasitas, dan kemampuan dari Tuhan sendiri. Lalu saudara-saudara, hal yang lain, yaitu adalah bahwa Musa ini bukan cuma mendengarkan Allah, tetapi Musa itu mendengarkan orang lain. Dia seorang pemimpin yang mendengar. Kenapa Allah menciptakan kita dua telinga dengan satu mulut? Maksudnya supaya kita lebih banyak mendengar. Dan Musa ini sudah seorang pemimpin yang mendengar. Oleh karena itu ketika dia membawa begitu banyak orang, dia berjumpa dengan Yitro, mertuanya. Lalu Yitro mengatakan, Musa, dengan orang sebanyak ini, kamu mesti lakukan manajemen bagaimana mengatur, mengadministrasikan orang sebanyak ini. Musa mendengar. Musa menerima nasihat-nasihat dari Yitro. Dan Anda tahu nasihat dari Yitro itu yang sekarang digunakan di dalam manajemennya militer di seluruh dunia. Ada peleton, ada berbagai kelompok-kelompok dari yang kecil sampai yang besar. Itu semua dari Yitro, Musa. Saudara-saudara, kita harus mampu mendengar siapapun. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, kita belajar mendengar istri kita, belajar mendengar suami, belajar bahkan mendengar anak-anak. Kita belajar mendengar. Kalau Anda sekarang pada saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, belajar mendengar dari orang lain. Karena hanya itu yang menunjukkan bahwa Anda seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki empati untuk mendengar. Karena di balik mendengar itu juga menghargai pendapat orang lain, menghargai kemanusiaan orang lain. Saya percaya Anda pasti senang kalau Anda mengatakan sesuatu dan orang mendengar. Dan percayalah saudara, orang akan gembira, bahagia, sangat bersuka cita kalau Anda sebagai pemimpin, Anda mendengar orang ya katakan apapun kepada Anda, saudara. Dan kita belajar dari Musa. Saudara, yang terakhir, yang kelima, kita belajar, saudara, bahwa Musa betapapun dia secara fisik ringkih, betapapun dia 81 tahun, betapapun dia seorang yang mungkin secara mentalitas juga tidak terlalu kuat ya. Tetapi, saudara, ada satu hal yang kita pelajari dari dia. Musa ini seorang yang pemimpin bukan bermental kerupuk. Bukan bermental tahu yang mudah hancur. Tapi Musa seorang pemimpin yang tegar, yang kuat. Tantangan apapun, masalah apapun, persoalan apapun, aku harus maju. Aku tidak mundur. Kita butuh, saudara, seorang pemimpin yang bertipe fighter kuat. Anda harus jadi fighter di tengah-tengah krisis. You harus jadi fighter, petarung. Anda harus siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau sudah ada, menjadi seorang petarung yang gigih, yang kuat. Karena di tengah-tengah situasi krisis ini mungkin ada krisis lain, masalah lain, persoalan lain, tantangan lain. Anda hanya survive ketika Anda menjadi fighter sejati, Anda menjadi petarung, Anda tidak mau kalah, Anda maju terus. Tapi sekali lagi,
Musa menjadi seorang petarung yang hebat, seorang fighter sejati dengan jiwa yang melayani, karena satu hal, dia bersandar pada Tuhan. Dia bersandar pada kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, sekarang sebagai penutup dari uraian ini, saya ingin katakan, mari saudara-saudara, di tengah-tengah krisis yang sedang melanda, mungkin melanda begitu banyak orang, bahkan melanda Anda, termasuk keluarga Anda, mungkin sahabat-sahabat Anda. Jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir, jangan pernah panik, jadilah kreatif dan maju terus. Karena Tuhan mau pakai Anda untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda yang pada saat ini sedang mengalami krisis. Dan mereka ingin merasakan cinta kasih, pertolongan, perhatian Tuhan melalui kehidupan Anda semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.